Pokoknya ada dua, lugatul bashar gitu. Salahkah? Apa? Apa tuh ya? Itu Tatawur. tatawur. Alladhi salah. Oke, tatawur lugot. Tatawur Yang dilalui oleh seluruh bahasa. ya, tatawur lugatil bashar. Tatawur lugatil Halaman 67. bashar. Nih, Yang awal dalam pesan ini. Oke. Nah, nanti tasniful lugat itu membahas pendekatan bahasa sama perkembangan bahasa manusia, ya kan? Makanya nanti dari tasniful lugat ini memiliki dua pendapat, qadim sama hadis, ya kan? Ini buat biar nanti lu ngapal-ngapal itu gampang, ngapal-ngapalin detail-detail itu belakang. Yang penting lo tahu konsep dasarnya gitu. Qadim ini berdasarkan apa? An-nusus diniyah. Nusus dia itu bukan apa namanya? An-nusus ad-diniyah. Nusus diniyah itu bukan berarti apa namanya? Dia itu bukan manuskrip agama, bukan manuskrip lama. Kayak dari prasasti kayak gitu dan kawan-kawan. Kalau hadis itu berdasarkan buhus apa di situ, Puan? Nah, geografi. Al-buhus geografia. Banyak temennya. Geografia sama geologia kan gitu kan? Ya kan? Al-geologia. Al-geologia dan sosiologi. Pokoknya yang semua ilmu IPS itu masuknya ke sini hadis gitu. Nah, qadim itu kan sudah pasti dari sisi taufan kan? Taufan yang tadi kan. Nah, qadim itu memiliki tiga anak. Nah, yang pertama ada Majmu'atul Ariyah. Ya kan? Yang berikutnya Majmu'ah Haksamiyah, ya kan? Kemudian Majmu'ah Hamiyah. Nah, ini dinisbatkan ke Yafiz bin No. Kalau ini Sam bin No. Kalau ini Ham bin No. Nah, lu kalau buat biar lu keinget terus, lu cukup hafal ini di bagian mana, ini di bagian mana, ini di bagian mana. Nanti detail-detailnya bisa sendiri. Nah, kalau hadis itu dibagi dua, ya kan? Yang satu Max Molar, lagi Schlegel. Bukan Siregar, bukan. Karena yang kamu Max Molar. Ada konspirasi dunia ya. Tunggu. Max Molar itu yang lugoh mutasorifa, betul? Ya kan? Kalau pengertian gampangnya gini, lugoh mutasorifa dia kayak begini, contoh. Schlegel, maaf. Agak lupa sedikit. Misalkan aku kasih aja yang mutasorifa ya. Mutasorifa tuh kayak gini. Contohnya kalimat tulis. Bisa jadi menulis. Bisa jadi tulisan. Bisa jadi penulis. Bisa jadi apa lagi? Ditulis. Apalagi? Tertulis. Betul. Apalagi? Ketulis. Itu enggak. Itu memang bahasa Bekasi itu, bahasa Bekasi. Itu bahasa merusak makna lugawi. Bro, merusak makna lugawi itu. Nah, itu kalau mutasarifah. Contohnya pakai bahasa Arab. Berikutnya apa? Ada bahasa wasoliyah. Wasoliyah itu masukin keluarin. Nah, ini otak dan macam-macam nih. Masukin keluarin itu maksudnya gimana? Contoh dia ada huruf dasar kayak begini nih. Nah, misalkan kayak begini huruf dasar. Terus ada kayak gini. Jadi nanti kalau ini ditambah jadi apa? Terus ini dihilangkan jadi apa? Terus kayak kalau ada begini jadinya apa? Coba. Nah, contohnya dia pakai bahasa Jepang sama bahasa Turki. Contoh kata eu. Dia tambah lagi ya, bahaya. Boleh. Nah, misalnya contoh kata ketika ditambah ler, jadi euler, ya gitu, euler gitu kan. Tapi kalau tapi kalau lernya dibuang ganti den, euden, itu punya mana masing-masing. Nah, kemudian yang berikutnya ada lugo, lu ketawa banget lo. Berikutnya itu apa? Lugo azilah. Iya kan? Itu satu kata tapi
dia maknanya banyak. Kayak bahasa Cina. Kalau enggak yang kayak bahasa Thai, Sawadee hai, gitu, Sawadee hap, gitu. Itu kan beda. Kayak kata misalkan, makanya kalau di Cina itu ada nada 1, nada 2, nada 3, nada 4, nada 5, nada 6. Makanya nanti maksudnya ke sini. Nah kalau ini dia apa? Ini kalau Max Mola itu apa? Hindu, Urubia. Kemudian di sini Sam sama Ham. Yang di sini apa? Aturonir atau Taurot? Ya. Udah selesai. Tasniful lughat. Kelar. Ringkasannya begitu. Siapa? Mantap. Nah, nggak nyampe 10 menit kan? Ya. Jadi lu tinggal hafal misalkan kayak Yafis bin Nuh. Yafis tuh ya kan berasal dia dulu turun di mana? Di Armenia. Terus pergi ke Hindia, terus ke Eropa kan. Nanti kan dibagi utara sama selatan tuh, kalau nggak salah di situ, iya kan? Kalau Sam itu kan di Jazirah Arab. Jazirah Arab kan dibagi 2. Ada utara, ada selatan. Nah, utara dibagi lagi, utara timur, utara barat. Yang kalau yang Sam selatan, utara selatan barat, selatan timur, kan kayak gitu. Kemudian kalau Ham itu di daerah Afrika. Tapi kalau ditanya bahasa Mesir itu apa? Logonya logo Hexos. Jadi bukan masuk bukan masuk klasifikasi dari bahasa Ham gitu. Tapi Hexos. Dia Punya sendiri, kayak namanya bahasa Hexos gitu. Nah, makanya kan di sini ada bahasa Nubia, bahasa apa tadi? Sumeria. Enggak, Sumeria di sini. Akadia. Ukadia juga di sini di Sam. Ini yang Ham. Barbaria. Barbaria. Barbaria masuk sini tahu. Barbaria, Kiptia, Nubia. Nah, gitu. Itu yang kayak Nah, Suryania bang. Suryani itu Sam. Dia Sam bagian utara, Hamseng. utara tapi timur. Utara tapi barat. Barat apa timur ya? Sebentar. Utara, timur, laut, timur. Timur. lupa. Nah, kayak gitu. Udah, tasniful lughat secara pembahasan simpelnya dia seperti ini. Baik. Ya kan? Jadi kalau ditanya tasniful lughat, klasifikasi bahasa, apa tuh klasifikasi? Itu membahas bahasa dari sisi klasifikasinya gitu, kayak ada kelas-kelasnya berdasarkan apa? Pendekatan bahasa, kemudian perkembangan bahasa manusia. Nah, nanti perkembangannya dan pendekatannya terbagi jadi 2 teori lama sama teori baru. Nah, kayak gitu. Berarti Hexos tuh nggak masuk semua ini bang? Iya, dia itu nanti kayak dia sebenarnya masuk ke ini tapi jaraknya jauh loh gitu. Kayak misalkan kayak kita di kayak nasab. Jadi kan biasanya bahasa itu punya nasab kan. Misalkan Ham di sini, tapi di Hexos tuh di sini gitu. Bisa dibilang tuh ini kayak kan katanya kan ini kan belum saling semua kan. Iya, tapi setidaknya ini yang diyakini oleh para ilmuwan gitu. Jadi bisa dibilang apakah semuanya salah? Enggak. Yang masih salah itu takutnya apa? Penisbatan apakah sebelum ini ada atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas bahasa-bahasa itu sudah pasti. Hexos itu nama raja bang. Bahasa Hexos namanya. Ada kan tulisan Hexos? Ada. Hexos ya kan? Iya ada. Bahasa Mesir lama. Hexos. Kalau di Indonesia tuh kayak Indonesia dulunya Melayu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, kalau dia bahasa Indonesia dia dari mana? Tauronia pasti. Turunan dari situ. Aku mah juga tanya kan kalau tanya, berarti bang kalau misalkan anak tari kan gitu ada yang raja terakhir gitu kan, lord dari para lord kan gitu. Kutanya gitu, bang kalau Indonesia termasuk apa? Jadi campuran Sem sama Yafis, tapi itu udah jauh banget. Kayak ibaratnya nasabnya ini kita udah di bawah, Yafis Binu tuh di atas gitu. Jadi terlalu jauh. Kayak gitu. Nah, dan bahasa di Sem itu yang cuma masih sampai sekarang cuma 4. Ya kan, ada 4 di situ dibilangnya kan. Habasyah, kalau nggak sih disebut di Itali deh, Habasyah, Arabia, Ibria, satu lagi apa gitu, Himyar atau apa gitu. Kan udah saya kirim kan peta-petanya tuh. Kan ada yang peta khusus Sem. Kalau kamu lihat yang petanya warna-warni, kan ada yang warna-warni tuh. Itu Yafis. Yang Yafis. Terus ada kan yang kayak di benua Afrika tuh. Nah itu apa? Itu Ham. Makanya saya kasih petanya itu apa supaya kalian tahu. Oh yang kalian pelajari betul nih, nggak salah gitu. Hanya. Ya, dah itu aja cukup. Nah, ya kan? Jadi tasniful lughat simpel kan? Nah, tinggal lu hafal. Makanya lu harus tahu kata kunci dari sini gitu. Kata kunci. Jadi kalau ada di mapping kayak gini kan, orang juga enak tinggal ngapalinnya.
Tinggal nama bahasa-bahasa Ukadia, Surian. Wah, ingat bahasa Suriania guys. Askolina, Makolina gitu. Ingat itu bang. Tinggal Surya. Wah, kalau nggak salah di situ coba deh Suriania utara bagian timur bukan? Ada bang tuh Utara bagian timur. Kalian tau guys, arah matang itu ada lagunya loh. Nggak tahu sih kan beda lagu apa. Kalau saya tuh utara laut, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Kalau lu gitu, kalau gua beda dulu. Utara timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut. Nah. Jadi kapal laut. Jadi barat laut. Kayak gitu. Kayak gitu. Kemarin pakai nada kopi dangdut katanya. Hah? Oh jangan, itu jangan. Coba kopi dangdut bang. Nggak ada cowok, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kalau JKT udah JKT. jadi jangan lah. Jangan kayak. Kalau main tuh ada yang kayak lahjat gitu. Ada yang kayak lahjat kan bahasa kan punya kayak ada kayak logat Jawa, yang gitu kan gitu. Kayak misal contoh kan pasti kan ada logat Jawa kan. Nah bahasa Arab tuh ada logat-logatnya. Kayak contoh bahasa Kaskasa, huruf kaf muannasa jadi huruf sin. Roa itu ki kan. Tapi kayak gini, roa itu si atau roa itu kis, bukan pukis. Nah, kayak gitu. Ada nadanya. Nah, gitu. Ada gimana bang? Apa? Kita tadi tuh. Tapi beda. Dia kayak gini gitu. Nah, nomor 1 ada kaskasa, huruf ki jadi huruf sin, berasal dari robiah, roa itu si, roa itu kis. Ada lagi istinto. Istinto itu apa bang? Huruf ain ketemu to jadi huruf nun. Jadi akto jadi anto. Jadi bapak lu namanya. Itu bahasa Arab bro. Tolong cabut Dari bangsa incah Yaman. kandang. Kemudian ada istinto, ain sukun jadi huruf nun, berasal dari Yaman, contohnya Bapak Anto. Gokil gak? Udah, gitu aja cukup dah. Buat. Udah jangan sih lama gitu.